Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Aulia Kartika dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Informatika akan mereview materi tentang karakter building dan juga integrasi ilmu eksakta dan sains dalam perspektif Islam. Yang pertama, karakter building. Karakter building ini merupakan sifat karakter atau pendidikan karakter yang membangun pribadi seseorang menjadi lebih baik. Karakter ini membuat tanda-tanda atau yang kebiasaan baik dari seseorang. Nah, nilai inti dari karakter itu bagaimana kita bisa sehat, baik, benar, cerdas, kreatif, kerja keras, jujur, tanggung jawab, dan juga iman dan takwa. Pendidikan karakter versus itu mirip-mirip dengan edukasi akademik. Karakter dan budaya. Karakter itu unik. Karakter itu ya bisa menggambarkan karakter individu, karakter kelompok, dan juga karakter bangsa. Karakter individu dibandingkan dengan karakter bangsa maupun kelompok itu adalah aturan perilaku. Nah, budaya adalah dasar dari pembentukan karakter itu sendiri. Nah, dari karakter itu yang nantinya akan membentuk budaya. Nilai-nilai inti untuk digali dan dikembangkan dari budaya. Kemudian modal strategis, modal mental ya. Jadi ada 4 modal strategis atau modal yang harus kita miliki untuk mencapai karakter building ini. Yang pertama, sumber daya manusia. Kemudian modal budaya, kelembagaan, sumber daya pengetahuan, sumber daya manusia di sini artinya berarti kita harus menjadi manusia yang produktif, manusia yang kreatif dan inisiatif, bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain, dan yang tentunya terutama bermanfaat bagi diri sendiri. Yang kedua, modal budaya. Modal budaya ini berarti kita harus bermodal dengan budaya-budaya positif yang sudah ditanamkan oleh leluhur. Dan kemudian kelembagaan ini bagaimana kita menjadikan kelembagaan tersebut sebagai modal kita dalam menempuh kehidupan atau challenge yang akan datang. Kemudian sumber daya pengetahuan, bagaimana kita meningkatkan knowledge, pengetahuan kita dengan cara belajar tadi melalui lembaga, yakni kayak Universitas Islam Negeri Malang. Lalu pendidikan karakter itu tujuannya tentunya untuk pengembangan masyarakat masa depan. Jadi intinya itu pendidikan karakter itu berorientasi pada kerja keras dan juga kerja yang pada kualitas kejujuran dan tentunya efisiensi bertanggung jawab. Nah, di situ kita harus bisa mengembangkan dan juga mengubah serta memperbaiki. Bahkan kalau misalnya ada problem atau masalah, kita juga bisa melakukan terapi. Nah, nilai inti karakter dan keterampilan global. Nilai karakter itu ada kurang lebih ada 5. Ada nilai karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kalau kesehatan itu banyak ya, jadi bisa dibilang dalam bahasa Inggris ways of thinking, cara kita berpikir, ways of working, tools of working, living in the world, ways of being, dan apa dan bagaimana menumbuhkan suasana akademik atau karakter building sendiri yang mempengaruhi prestasi akademik kita. Yang pertama, kita harus melihat kondisi maksimum yang memfasilitasi kita untuk menyadarinya gitu. Jadi misalnya nilai inti nasional tuh kita berdasarkan keagamaan, nasionalisme, gotong royong, dan nilai lokal tuh ya harus kesehatan, bagus, baik, pinter, mahir, dan kreatif. Lalu apa yang terjadi dengan komisi mahasiswa? Kecenderungan gaya kognitif dan perilaku kekerasan pada anak kelas 4 sampai kelas 5 itu menunjukkan bahwa cenderung gaya yang tidak terdiferensiasi yang menggambarkan proses berpikir linear, dikotomis, dan lebih ke kiri. Ada keyakinan normatif dalam komisi anak bahwa kekerasan dibenarkan untuk dibalas. Pola perilaku atau tindakan balas dendam cenderung dilakukan melalui reaksi agresif, dan prinsip utama pengembangan itu adalah ini sudah masuk ke materi prestasi akademik ya. Prinsip utamanya itu kita harus menyeluruh dalam artian apa? Berorientasi pada perkembangan kognitif, perilaku afektif, dan damai secara keseluruhan. Partisipatif itu memberi ruang bagi siswa untuk bereksplorasi berbagai dan bekerja sama, dalam hal ini mahasiswa ya. Kooperatif yang memberi ruang untuk mahasiswa belajar dan bekerja sama serta bersaing dengan positif. Nah, dinamika ada struktur pengembangan 9 prinsip pendidikan karakter. Ada 9 prinsip. Yang pertama, harus unik. Proses yang sedang berlangsung pendidikan dari generasi ke generasi terkait dengan semua aspek, multi level, multi saluran, dan multi pengaturan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integrasi
ilmu eksakta dan sains dalam perspektif Islam. Saya akan menjelaskan tentang adanya virus atau wabah yang sedang mewabah saat ini, yakni dikenal dalam dunia sains adalah pandemi COVID-19. Nah, struktur virus COVID ini itu dia mudah banget menyebar, dan bagaimana protein itu bereaksi sesuai dengan hadis, sebagaimana dalam hadis, dengan artinya bahwa Rasulullah mengatakan, apabila kamu berada dalam suatu zaman di mana terdapat wabah atau pandemi, maka janganlah kamu pergi dari desa daerah tersebut, dan janganlah kamu keluar dari daerah tersebut, dan janganlah orang yang dari luar masuk ke daerah tersebut. Kurang lebih seperti itu. Dan kaitannya dari apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan keadaan pandemi saat ini, ternyata benar-benar memang dianjurkan untuk bagaimana ketika suatu desa terdampak wabah pandemi, maka ya, hendaknya masyarakat atau warga tersebut tidak boleh keluar dari desa tersebut, dan orang lain tidak boleh masuk ke dalam desa tersebut untuk menghindari pencegahan penularan virus tersebut. Seperti halnya yang sudah diterapkan oleh banyak dari pemerintah negara, Indonesia juga menerapkan PSBB sewaktu itu, dan juga PPKM, di mana kita dilarang untuk bepergian antar kota maupun antar provinsi, bahkan dari luar negeri pun penerbangannya ditutup. Ini menandakan bahwa riset atau pengembangan ilmu pengetahuan itu berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, dan bahkan sudah dijelaskan sebelum kejadian pandemi yang akan terjadi ini. Baik, sekian penjelasan dari saya, review tentang materi karakter building dan prestasi akademik. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.